Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan lagi, saya Denny. Selamat datang di konten Resah. Konten ini saya buat sebagai jurnal pribadi saya untuk mengatasi ketakutan saya dalam berbicara atau bersuara di ruang publik. Dan sebagai sarana untuk menguji kemampuan kognitif saya dalam menilai sesuatu. Apakah proses berpikir saya ini dapat diterima oleh akal sehat atau sebenarnya masih sesat pikir? Nah, kamu boleh menilai. Silakan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Jadi hari ini Kamis 30 Maret 2023 pukul 11 malam, 11 lewat. Saya akan membahas tentang oposisi biner. Nah, apa itu oposisi biner? Biner sendiri kayaknya dari sebagian kita udah tahu ya, adalah skema penomoran menggunakan angka 0 dan 1. Digunakan dalam bahasa komputasi, misalkan untuk komputer. Nah, kalau oposisi biner itu adalah cara pandang membagi dunia dalam dua klasifikasi tadi, baik itu 0 atau 1. Saya kasih contoh deh ya, biar lebih mudah. Misalkan dalam kompetisi olahraga, ada yang menang dan ada yang kalah. Lalu kalau kita berbicara tentang jenis kelamin dari sudut pandang biologis ya, ada pria dan ada wanita. Lalu kalau kita lihat di filosofi Tiongkok, ada istilahnya yin dan yang, baik dan jahat. Kita lihat lagi di dalam satu waktu, ada pagi dan ada malam. Begitu seterusnya. Dan menurut saya, oposisi biner ini adalah penyederhanaan persepsi akan sebuah konsep biar konsep tersebut atau hal tersebut itu bisa mudah dimengerti oleh khalayak orang banyak. Jadi, dalam konteks tertentu, oposisi biner ini tepat digunakan. Tapi, dalam konteks kebanyakan, akan sangat berbahaya kalau kita cenderung menerapkan oposisi biner. Kenapa? Nah, ya saya ambil contoh ya. Misalkan di pemilu tahun 2019, antara pendukung pasangan nomor 1 dan nomor 2. Kita punya istilah cebong dan kampret. Jadi kalau ada yang mendukung kebijakan pasangan nomor 1, saya sebut aja misalkan Pak Jokowi, kita bilang dia cebong gitu. Lalu kalau kita nggak sepaham, kita nggak mau temenan lagi nih. Kita anggap cara pandang dia itu semua salah. Contoh lain deh dalam melihat sesuatu ya. Ini dalam konteks agama misalkan. Kalau kita mengapresiasi salah satu kegiatan dari salah satu ormas, kita langsung dikasih label radikal atau kadrun. Padahal belum tahu juga tuh kegiatan yang didukung itu positif atau tidak. Udah lebih kebayang belum? Contoh lain nih misalkan di sekolah, kalau teman kita nilai matematikanya di bawah KKM gitu, 5 atau 4, kita langsung bilang dia bodoh. Oke, padahal itu dari nilai matematika saja. Nah, sampai sini udah kegambar ya bahayanya di mana ya. Jadi oposisi biner ini bisa membuat kita terlalu fanatik akan suatu hal. Dan dari situ akan sangat membatasi persepsi kita terhadap sesuatu. Jadi kalau di algoritma media sosial tuh ada yang namanya, ada istilah filter bubble. Di mana konten yang ditampilkan ke kita atau konten yang biasa kita lihat itu disesuaikan dengan preferensi kita. Misalkan tadi balik ke politik ya, kita mendukung Pak Jokowi, ya konten yang ditampilkan akan berisi tentang kebaikan-kebaikan Pak Jokowi. Nah dari situ, kalau ada orang punya pandangan lain, kita akan langsung bilang mereka salah. Jadi kita akan sangat mudah untuk menghakimi. Dan cara pandang kita akan sangat subjektif dari diri kita sendiri. Jadi no wonder ya, banyak netizen di Indonesia atau di dunia sih mungkin ya, yang kata-katanya jahat atau saling menyakiti satu sama lain.
Nah, menurut saya, cara pandang oposisi biner ini yang terlalu sering digunakan itu bisa membuat kita jadi bodoh. Karena kita nggak bisa melihat banyak hal. Dan selain jadi bodoh, itu juga membuat orang-orang di sekitar kita jadi tersakiti. Karena akan dengan mudahnya kita menghakimi orang yang cara pandangnya berbeda dari kita. Padahal nih kalau kita lihat lagi, manusia sebagai ciptaan Tuhan itu sangat rumit ya. Entah itu dari segi anatomi, entah itu dari segi perilaku, dan lain-lain. Ya intinya manusia sangat rumit dan gak bisa disederhanakan dengan 0 dan 1 saja. Jadi kalau ada cara pandang yang kita nggak setuju nih dari seseorang, nggak berarti seluruh cara pandangnya salah. Jadi kita boleh nggak setuju terhadap cara pandang orang akan sesuatu, tapi di saat yang sama sangat mungkin kita untuk setuju terhadap cara pandang orang tersebut akan sesuatu juga. Bingung nggak? Ya, intinya kita belajar untuk melihat sesuatu berdasarkan substansinya ya. Jadi berdasarkan hal yang diomongin, berdasarkan konteks saat itu. Jangan terjebak di politik identitas. Jangan langsung menyerang pribadinya. Karena sebuah gagasan itu nggak bisa mendefinisikan keseluruhan kepribadian dari seseorang. Jadi jangan biarkan ego kamu, ego kita nih, membuat cara pandang kita jadi super sempit. Ya saya tahu mungkin menjadi berbeda itu nggak enak ya. Atau kalau kita punya ide, terus idenya itu dilawan atau nggak disetujui, mungkin kita ngerasa terganggu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya kita perlu terganggu ya? Karena wajar nggak sih menjadi berbeda? Atau wajar nggak sih punya pandangan berbeda? Oke, ya dari sini harapannya kita bisa belajar lebih menghargai perbedaan. Belajar untuk agree to disagree. Nggak apa-apa kalau nggak setuju. Dan sesekali belajar untuk melihat sesuatu dari kacamata yang super gede, lebih besar. Biar kamu bisa jadi orang yang bijaksana, bisa berpikir kritis, melihat sesuatu sesuai porsinya dalam konteksnya. Itu aja sih buat hari ini. Ya, tulis di kolom komentar kalau kamu punya pandangan yang lain ya terhadap ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.